Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Walia Mukrimah Umar dengan NIM H03222311 yang akan menjelaskan mengenai berbagai penyakit kardiovaskular. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Nah, penyakit kardiovaskular adalah istilah umum untuk kondisi yang mempengaruhi jantung atau pembuluh darah. Penyakit ini mencakup berbagai masalah seperti penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung, dan penyakit arteri perifer. Penyakit kardiovaskular seringkali disebabkan oleh penumpukan plak di arteri yang dapat menyebabkan penyempitan atau penyumbatan aliran darah. Nah, jenis yang paling umum yaitu penyakit aterosklerosis yang dapat menyebabkan berbagai penyakit lain seperti hipertensi dan penyakit jantung koroner. Nah, aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat adanya penumpukan plak dinding pada pembuluh darah. Aterosklerosis adalah kondisi di mana plak menumpuk di dalam arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Plak terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium, dan zat lain yang ditemukan dalam darah. Seiring waktu, plak mengeras dan mempersempit arteri dan membatasi aliran darah ke organ dan jaringan, yang dapat menyebabkan masalah serius termasuk serangan jantung, stroke, bahkan kematian. Aterosklerosis mempengaruhi arteri sedang dan besar di dalam tubuh dan disebabkan oleh peradangan kronis dan aktivasi sistem imun di dinding arteri, sehingga menyebabkan endapan lipid dinding arteri yang diikuti oleh perkembangan plak ateromatosa fibrosa. Nah, plak ini menyebabkan beberapa masalah yang berbeda. Pertama, mereka menyebabkan pengerasan dinding arteri yang menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketegangan pada jantung yang mencoba memompa darah ke dinding arteri yang tidak akan mengembang dengan tekanan ekstra sehingga memompa melawan resistensi ekstra itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Masalah yang kedua yaitu stenosis. Jadi, ini adalah penyempitan karena plak di ruang tempat darah mengalir di pembuluh darah. Ini akan menyebabkan berkurangnya aliran darah dalam kondisi seperti angina atau penyakit pembuluh darah perifer. Masalah ketiga adalah pecahnya plak, dan disinilah plak pecah dan mengeluarkan sesuatu yang disebut trombus yang bergerak menyusuri pembuluh dan menyumbat bagian distal pembuluh darah yang menyebabkan iskemia, dan ini adalah penyebab utama sindrom koroner akut atau serangan jantung. Ada dua faktor terjadinya penyakit aterosklerosis, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah hal-hal seperti usia, riwayat keluarga, dan salah satunya yang sering terjadi yaitu pada pria. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah hal-hal seperti ketergantungan merokok, pola makan yang buruk, minum alkohol, kurang berolahraga, stres berlebihan, dan kurang tidur. Perlu diketahui bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan terhadap faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, tetapi kita dapat melakukan sesuatu terhadap faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Penyakit kardiovaskular terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama pencegahan primer dan yang kedua pencegahan sekunder. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah perkembangan penyakit kardiovaskular pada orang yang belum memiliki penyakit tersebut. Fokusnya adalah pada modifikasi faktor risiko, seperti diet seimbang, yaitu konsumsi makanan rendah lemak jenuh, kolesterol dan garam, serta kaya buah, sayuran, dan biji-bijian, serta berhenti merokok, dan menjaga berat badan ideal, serta memonitor tekanan darah secara teratur dan melakukan perubahan gaya hidup atau konsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Kita juga dapat memeriksa kadar kolesterol serta mengelola kadar gula darah dengan baik. Sedangkan pada pencegahan sekunder itu bertujuan untuk mencegah kekambuhan atau komplikasi pada orang yang sudah memiliki penyakit kardiovaskular. Fokusnya adalah pada pengobatan, yaitu konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter, seperti obat penurun kolesterol, obat tekanan darah, atau obat pengencer darah. Nah, program rehabilitasi jantung juga membantu pasien pulih setelah serangan jantung atau prosedur jantung. Dapat juga dilakukan modifikasi faktor risiko. Meskipun pasien sudah memiliki penyakit kardiovaskular, modifikasi faktor risiko tetap penting untuk mencegah kekambuhan atau komplikasi.